Selamat pagi semuanya. Nah, jadi di minggu ini kan kita nggak ada kelas ya. Jadi kita akan membahas si materi ini secara online aja supaya teman-teman nanti bisa mengerti juga gimana sih caranya untuk menentukan kontrol atau pengendalian ketika ada permasalahan K3. Tuh kan. Nanti kan di tugas teman-teman yang suruh mengidentifikasi suatu kejadian tragedi gitu, teman-teman juga dimintakan untuk menentukan kira-kira harusnya kontrol yang dilakukan itu seperti apa sih. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikutin caranya dari slide ini ya. Yang nanti akan kita bahas berarti yang pertama mengenai tipe-tipenya untuk hierarki tersebut. Yang dimulai dari eliminasi, kemudian substitusi, kemudian ada yang namanya rekayasa teknik, ada yang namanya pengendalian administratif, kemudian yang terakhir baru namanya alat pelindung diri atau APD yang teman-teman kenal sebagai PPE juga atau Personal Protective Equipment. Tuh. Oke, kita masuk. Nah, jadi ini merupakan eh, bagaimana sih yang namanya pengendalian itu harus dilakukan gitu kan. Kalau kita lihat di bagian atas gitu ya, dia diawali dengan eliminasi dan di bawahnya dia baru PPI. Dan si hierarki ini harus atau wajib digunakan kalau suatu sistem K3 ini ingin memberikan yang namanya pilihan perlindungan untuk meminimalisasi risiko sama bahaya seperti yang kita jelaskan di minggu lalu. Nah, karena dia itu punya 5 tahap, dari mulai eliminasi, kemudian ke substitusi, substitution, kemudian engineering control, atau katanya apa rekayasa teknik, kemudian ada administratif berkait PPI. Sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa yang paling efektif dalam mengeliminasi, maaf, yang paling efektif dalam mengendalikan yang risiko itu adalah eliminasi, baru terakhir PPI gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengendalikan suatu bahaya atau meminimalisasi risiko, kita harus mendahulukan yang namanya eliminasi dulu. Nggak boleh tiba-tiba dikit-dikit PPI atau PPI-nya mana, PPI-nya mana, nggak seperti itu. Soalnya kalau orang tiba-tiba atau apa inspeksi atau misalnya apapun juga langsung nanya PPI gitu ya, bukan pengendalian, berarti beliau sebenarnya nggak ngerti banget K3, karena K3 itu PPI merupakan apa resort terakhir untuk pengendalian. Terus kenapa sih bisa lebih efektif? Nah, misalnya aja eh, kita contohnya di apa kasus yang minggu lalu ya, kita nyebrang jalan gitu kan di Jalan Tol Pandaan. Kalau kita misalnya udah identifikasi bahaya gitu kan, nah terus bahaya ini akan lebih gampang kita hindari seperti apa? Apakah pakai eliminasi atau PPI? Kalau bahaya adalah mobil, gitu ya. Kalau kita pakai eliminasi kan berarti ya udah mobil dilarang melalui Jalan Tol Pandaan sehingga tidak ada mobil atau tereliminasi. Tapi kalau kita pilih PPI, maka kalau kita nyebrang kita harus pakai baju perang gitu kan. Pakai adamantium misalnya atau vibranium biar nanti kalau ada mobil, mobilnya rusak bukan kita. Nah, sekarang teman-teman pilih mana? Yang lebih gampang, eliminasi atau pakai PPI? Nah kan, dengan demikian yang namanya kontrol itu paling efektif adalah dari eliminasi dulu. Jadi kalau kita mengendalikan suatu bahaya, atau meminimalisasi risiko, jangan langsung ke PPI. Jadi harus pilih dari eliminasi yang paling atas dulu, baru kemudian lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Nah, tapi meskipun ini ada beberapa level gitu, kita juga bisa atau mungkin harus gitu ya untuk mengkombinasikan antara level ini karena kalau cuma mengandalkan satu level juga ya nggak akan terlalu efektif biasanya. Misalnya yang tadi gitu ya, kalau misalnya kita mau apa namanya bikin suatu eh, penyeberangan di Jalan Tol Pandaan gitu misalnya, kalau eliminasinya nggak bisa karena kita harus menutup jalan tol, kita langsung masuk ke substitusi, mengganti mobil dengan apa juga tidak bisa kan. Maka kita lanjut ke engineering control, misalnya kita membangun jembatan. Nah, jembatan ini kan, tapi kan orang-orang juga nggak eh, akan otomatis naik. Nah, makanya kita perlu administrative control di bawahnya. Misalnya aja dikasih signage gitu kan, supaya orang-orang bisa harus naik ke jembatan tersebut kalau mau nyebrang. Atau misalnya ada aturan, ataupun juga misalnya orang-orang dikasih pelatihan supaya mereka bakal lewat tangga gitu kan, bukan lewat langsung di jalan tolnya. Nah, kita masuk jadi ke masing-masing ya. Jadi teman-teman ini si buaya ini kita bayangkan sebagai yang namanya si bahaya gitu kan. Nah, kalau eliminasi yang pertama berarti kita sih menghilangkan bahaya pada sumbernya.
Jadi kita pastikan si buaya ini mati lah intinya seperti itu sehingga nggak ada lagi si bahayanya. Terus contohnya gimana? Nah kalau teman-teman ingat film apa nih Sleeping Beauty gitu kan dia tuh kan dikutuk ya atau Maleficent dia tuh kan dikutuk sama eh, penyihir gitu kan ketika dia nanti dewasa umur 17 dia bakal tertusuk gitu kan jadi sama jarum pintal. Nah kan si rajanya ini kan menghancurkan semua jarum pintal kan di kerajaan. Nah berarti si raja ini dia itu melakukan pengendalian eliminasi gitu. Dia menghancurkan si bahaya itu sendiri. Meskipun akhirnya ada kan satu ketinggalannya di apa di menara gitu. Nah kemudian salah lainnya kayak mengakhiri kita penggunaan bahan yang berbahaya dalam satu proses gitu. Yang tadinya mungkin punya pakai bahan peledak diganti dengan apa terus kemudian kita nggak ganti sih jadi kita memang nggak pakai sama sekali misalnya itu contohnya kayak bakso boraks kita jadi nggak pakai boraks kembali nah berarti kita menggunakan eliminasi kemudian kalau kita melakukan pekerjaan di ketinggian gitu kan ya kita berikan platform sehingga tidak ada perbedaan ketinggian nah makanya nanti akan lebih aman atau misalnya di konstruksi juga dibandingkan kita menyambung-nyambung besi di atas kita sambungnya di dasar aja kemudian kita udah tersambung baru dibawa ke atas. Berikutnya kayak menghentikan penggunaan proses yang menimbulkan kebisingan gitu. Nanti kita akan lihat contohnya di akhir ya, ketika ada mesin gitu. Kemudian kalau eliminasi ini nggak bisa, baru kita lanjut ke yang kedua, yaitu namanya substitusi. Nah, substitusi ini kita mengganti sumber bahayanya dengan yang lebih aman. Kalau kita lihat nih gambarnya kan si buayanya kita buang gitu ya, kita ganti sama kucing, karena kucing kan lebih tidak berbahaya dibandingkan buaya gitu. Nah, contohnya apa aja? Misalnya kalau kita menggantikan atap asbes dengan atap spandek atau genteng. Soalnya kan kalau asbes kan dia bisa menyebabkan asbetosis gitu kan. Ya, apa ya, sejenis bisa dibilang kayak kanker paru-paru lah. Karena si asbesnya dia bakal nusuk ke dalam paru-paru. Nah, daripada dia nanti berbahaya seperti begitu, ya udah kita ganti aja sama spandek atau genteng yang memang nggak akan menimbulkan risiko yang sama. Kemudian kita misalnya beralih ke material atau bahan yang kurang bahayanya. Misalnya aja teman-teman ganti tuh dari dulu kan ada bensin namanya premium gitu kan ya dia kan banyak timbalnya misalnya kita ganti sama Pertamax Turbo gitu kan meskipun lebih mahal tapi dia less timbal sehingga dia bakal lebih risikonya lebih kecil atau juga kita beralih ke proses yang menggunakan tenaga, kecepatan, temperatur sama listrik lebih sedikit gitu kan jadi misalnya kalau tadinya kita naik ke kampus gitu ya naik Satria yang bisa dikebut sampai 150 km per jam gitu kan teman-teman ganti sama sepeda listrik yang maksimal 20 km per jam. Nah, berarti kan risikonya pasti akan lebih berkurang tuh buat kecelakaan. Orang jalan juga cuma 20 km per jam gitu kan, lambat banget. Nah, jadi kalau substitusi seperti demikian. Terus kalau substitusinya nggak bisa gitu ya, baru kita lanjut ke namanya rekayasa teknik atau engineering control, di mana kita akan mengurangi kontak antara si bahaya dengan kita. Nah, contoh gambarnya lihat nih, kayak si buayanya kan kita kerangkeng tuh. Dengan demikian ada batas perimeter fisik di antara kita sama bahaya sehingga si bahayanya nggak bisa memapari kita gitu kan. Nah contohnya apa aja? Nah misalnya kita menggunakan alat berat nih, jadi dibandingkan teman-teman nanti kayak angkat-angkat berat gitu ya, angkat berat kayak angkat semen atau angkat batu apapun gitu kan yang berat-berat. Nah ya teman-teman pakai peralatan bisa pakai crane atau gerobak gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya belanja ke Superindo gitu kan. Terus teman-teman mau beli beras gitu kan, ya udah, teman-teman bawa troli. Jangan cuma diambil doang dipeluk gitu kan. Itu namanya adalah engineering control. Teman-teman menggunakan peralatan. Kemudian kayak kita melingkupi bahaya, misalnya aja kalau misalnya ada kebisingan kita pakai peredam gitu kan, atau misalnya aja kalau ada mesin kita pakai jeruji gitu kan. Contohnya kayak teman-teman kalau misalnya ke kebun binatang tuh kan ya, kan nggak kayak taman safari kan. Jadi kita harus apa namanya ya kitanya di luar, si binatangnya dalam, kemudian dikasih kerangkeng kan. Nah, itu namanya pengendalian teknik gitu ya, di mana si misalnya di kandangnya macan gitu ya, macannya nggak bisa gigit gitu kan, soalnya kan ada batasnya si kerangkengnya, itu kan di antara mereka sama kita gitu. Kemudian menggunakan sistem interlock gitu kan ya, sistem interlock itu jadi misalnya gini, kayak blender tuh. Kan blender kalau misalnya dia belum klik, nggak akan bisa diputar kan, ketika kata pencet. Nah, jadi itu namanya sistem interlock. Jadi kalau belum ada suatu sistem on off yang memang udah bekerja, nah dia sistemnya nggak akan berjalan gitu. Itu memastikan keamanannya juga.
Ada juga namanya LEV gitu ya, LEV Local Exhaust Ventilation. Ini kayak buat suatu fume hood lah, tempat buat nyedot polutan gitu ya dari suatu ruangan atau suatu tempat supaya nggak mengenai kita. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ini lihat di tempat ikan bakar atau sate gitu kan, kemudian dia pakai sejenis kayak fume hood, nah berarti dia menggunakan yang namanya rekayasa teknik atau engineering control supaya si asap sate sama si ikan bakarnya itu nggak mengenai pekerja gitu. Tapi kan kalau asap sate sama ikan sih mereka sengaja nggak akan melakukan pengendalian supaya orang-orang kan nyium ya. Jadinya ya malah datang gitu. Nah, kalau si engineering control ini nggak bisa juga, baru kita lanjut ke yang nama yang berikutnya, namanya pengendalian administratif atau administrative control, di mana kita mengalah praktek kerja nih, bisa dari durasinya dikurangi, frekuensinya dikurangi, atau intensitasnya, atau mengubah metode kerjanya, atau memberikan informasi dari misalnya prosedur, pelatihan, atau peringatan, kayak gambar di sini nih. Jadi biar orang nggak kena buaya, kita kasih apa namanya logo, hati-hati ada buaya, gitu kan ya, sehingga kalau orangnya normal, dia nggak akan bakal mendekat gitu kan misalnya tuh kalau misalnya kecuali orangnya mau menantang adrenalin gitu. Nah, contohnya apa nih? Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di tempat-tempat yang baru di PL tuh pasti yang lihat ada tanda gitu ya, hati-hati lantai basah, itu merupakan nama contoh pengendalian administratif gitu kan. Kemudian selain signage juga kita menggunakan prosedur, jadi setiap alat-alat tuh harus ada prosedurnya. Jadi teman-teman nanti sama aja ketika dulu mau praktikum ya, kan kita nggak bisa tiba-tiba ya udah nih coba ukur mikroklimat gitu kan, tapi ada modulnya dulu. Nah, itu merupakan pandangan administratif supaya teman-teman nanti mengerti. Begitupun nanti kayak di biologi 2 atau kimia kan ya, nanti kita kan bakal kerja sama bahan-bahan yang lebih berbahaya gitu kan. Harus ada modulnya dulu gitu kan, supaya nanti teman-teman mengerti, oh ini bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya. Kemudian ada perawatan gitu ya, misalnya jadi kalau misalnya ada suatu alat yang nggak bisa kita cuma beli, tinggal gitu kan, nanti lama-lama bakal rusak kan, jadi tetap harus dirawat. Ada checklistnya juga. Nah, kalau teman-teman ke WC gitu kan suka lihat tuh kayak checklist pembersihan hari ini. Itu merupakan pengendalian administratif supaya memastikan si tempat tadi itu kayak nyaman dan aman juga gitu kan. Jadi ketahuan hari ini udah belum di checklist, sudah belum dibersihkan gitu. Jam kerja juga dibatasi. Misalnya kalau pekerja itu kan minimal, sorry, maksimal 8 jam per hari kan, seperti gitu kecuali lembur. Kemudian rotasi pekerja yang tadinya misalnya di bidangnya eh, apa ya, misalnya supply chain gitu kan, tapi dia kan misalnya bosan di sana dipindahkan ke finance atau nggak dipindahkan ke HR itu bisa gitu ya. Kemudian kalau misalnya di konstruksi atau di proyek pasti pagi-pagi itu kan kita meeting briefing dulu gitu kan. Nah, itu merupakan kayak review tuh sebelum bekerja. Kemudian habis bekerja kita meeting kembali untuk review setelah bekerja seperti apa untuk memastikan teman-temannya fit ketika dia memang baru akan memulai aktivitas paginya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini kayak untuk kayak kita memberikan pelatihan tuh. Jadi kayak kalau kita punya instruksi gitu ya, kerja itu harus dilatihkan. Nggak boleh kita cuman kayak misalnya ngasih modul, baca aja. Nah, makanya kemarin waktu praktikum juga kan kita berikan juga apa asprak gitu kan ya. Nah, itu juga merupakan pengendalian administratif supaya teman-teman tuh bukan cuman baca modul, kalau misalnya masih nggak ngerti bisa ditanya itu kan sama asprak maupun dosen yang ada di kelas. Kemudian kita mau komunikasikan bahaya bisa melewati kayak gambar-gambar gitu ya atau informasi. Kemudian kalau mau masuk ke tempat-tempat yang berbahaya atau ada izin khusus kan, makanya kalau di film-film kayak apa namanya tuh yang ada virus berbahaya gitu kan atau apa gitu kayak pasti kan nggak semua orang bisa masuk ya ada kartu akses gitu kan. Nah, itu merupakan pengendalian administratif gitu. Kemudian ada loto yang kemarin yang tak jelasin gitu kan. Kemudian juga ada simulasi kedaruratan. Jadi misalnya nanti harusnya sih kita tuh kayak dalam setahun tuh ada 2 kali. Kalau misalnya nanti ada kebakaran, kita harus kemana? Kalau ada gempa, kita harus ngapain? Itu harusnya ada simulasi gitu kan, supaya memastikan orang-orang tuh siap kalau misalnya ada kejadian yang memang kejadian darurat gitu. Itu yang ketiga, kita kayak menempatkan peringatan tuh kayak ada rambu gitu kan, yang teman-teman bisa baca atau nggak ada alarm, pendeteksi asap di ruangan yang mungkin ada kebakarannya, ada peringatan darurat gitu ya, misalnya yang teman-teman bisa baca gitu kan. Kayak misalnya kan sangat banyak tuh di IG gitu kan ya atau di Twitter gitu kan ya karena kondisinya sedang berbahaya gitu kan makanya muncul peringatan darurat di mana-mana gitu kan warnanya hitam kalau sekarang tuh ada yang dulu biru kan. Kemudian juga kita pakai misalnya klakson kalau misalnya di mobil gitu ya, sehingga nanti atau di motor ketika teman-teman misalnya mau lewat ada orang nggak jelas gitu kan dia nyebrang, teman-teman pencet tuh klaksonnya supaya orangnya
oh sadar tuh saya tuh ada yang mau lewat gitu kan, sehingga teman-teman nanti itu kan mengimplementasikan pengendalian administratif, kemudian dikasih label, kayak misalnya tuh kalau misalnya teman-teman kerja di lab ya, terutama nanti pas lagi kimia atau biologi kan jangan sampai kita tuh bawa minuman ya dalam apa namanya ke dalam lab gitu. Soalnya dia takutnya ketukar gitu kan. Saya teman-teman tuh dikiranya air putih gitu kan. Ternyata yang diminumnya aseton. Nah nanti teman-teman bukannya hilang hausnya, malah hilang nyawanya kan nanti ya ketika diminum. Nah jadi nanti ketika praktikum gitu ya, semua bahan kimia itu harus ada labelnya. Gitu ya, kemudian juga ada instruksi dan lain sebagainya. Nah yang terakhir ketika si administratif ini nggak bisa juga, nah baru kita lanjut ke APD atau namanya alat pelindung diri. Bahasa Inggrisnya Personal Protective Equipment. Nah dia itu kita menggunakan yang namanya pakaian atau apa ya perangkat lah yang digunakan di tubuh kita untuk melindungi. Contohnya kayak si orang ini nih, ketika ada buaya dia menggunakan yang namanya si baju perang supaya ya kalau digigit ya nggak sakit-sakit amat lah, kira-kira begitu. Contohnya apa gitu ya nanti. Nah jadi kalau teman-teman nanti bekerja gitu ya sebagai HSE ataupun bekerja di perusahaan industri lah pokoknya intinya atau tempat-tempat kerja lainnya. Jadi ada namanya APD minimal. Jadi ini adalah APD yang paling minim yang harus teman-teman pakai ketika ada di tempat-tempat berbahaya. Nah, tempat berbahaya tuh kalau di tempat kerja tuh apa aja sih? Yang pertama itu adalah area manufaktur, kemudian area proses, laboratorium, bengkel, gudang, sama utilitas kayak tempat AC gitu ya, tempatnya AHU yang di atas mungkin dan sebagainya, boiler. Nah, teman-teman harus menggunakan namanya safety glass. Tapi safety glass ini juga yang dilengkapi dengan namanya side shield. Jadi pinggirnya tuh harus ada apa namanya tuh pelindungnya juga. Jadi kalau misalnya ada bahaya yang datang dari pinggir, teman-teman terlindungi. Jadi ini merupakan APD minimum. Jadi nanti ketika teman-teman praktikum gitu ya, teman-teman harus pakai yang namanya safety glasses with side shields ini gitu ya. Nggak bisa. Soalnya dia merupakan minimum seperti itu. Gitu. Kemudian kalau di proyek ada beberapa hal yang teman-teman harus pakai gitu ya. Misalnya kayak helm keselamatan gitu ya. Sama kayak di motor juga. Teman-teman menggunakan yang namanya helm tuh ya sebagai APD gitu kan ya. Jadi digunakan jadi bukan untuk menghindari polisi bukan, tapi untuk menghindari teman-teman kepalanya pecah ketika teman-teman jatuh gitu. Kemudian selain helm ada sepatu keselamatan, safety shoes gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya keinjek atau misalnya kepentok gitu kan, ketimpa apa kakinya nggak selamat. Kemudian ada pakaian dengan visibilitas tinggi, itu makanya kalau kita pakai kayak rompinya TL, kemudian packnya DTSP, itu kan ada yang namanya pakaian visibilitas tinggi ya. Ada bagian reflektornya itu supaya ketika teman-teman kerjanya di malam hari atau tempat-tempat gelap gitu ya, kemudian ada senter itu tuh reflektif. Jadi teman-teman tuh kelihatan, oh di sini nih ada orang gitu kan, sehingga terhindar dari tertabrak misalnya. Kemudian sistem pelindungan pribadi itu contohnya ada body harness, yang kayak di gambar ini, untuk memastikan teman-teman itu kecantol ketika bekerja di ketinggian dan lain sebagainya. Pokoknya sesuai dengan kondisi aja. Kemudian tempat-tempat yang ada apa namanya bahaya pernafasan gitu ya kayak ada partikulat, ada gas gitu ya. Kita gunakan respirator. Ini beda dikit sama masker. Nanti kita jelasin di minggu depan mengenai PPI ya. Cuma intinya kalau teman-teman lagi bekerja di tempat-tempat yang menimbulkan bau-bauan menyengat atau ada debu-debuan gitu ya harus pakai respirator. Nah, debu-debu ini ya bisa debu proyek misalnya atau enggak debu aerosol kayak teman-teman kerja di IPAL nanti gitu ya kan nanti kan airnya soalnya kan dioplak-oplak sama oksigen kan dia bakal jadi aerosol. Teman-teman harus pakai yang namanya respirator di sana. Kemudian kalau tempat-tempat yang bising gitu ya pakai earmuff atau earplug gitu ya soalnya dia mengganggu pendengaran gitu. Soalnya kalau terus-terusan kena paparan kebisingan nanti teman-teman tuh bakal tuli atau ada gangguan jantung gitu kan ya soalnya nanti dia dentumannya tinggi misalnya saya gitu. Jadi teman-teman yang suka sound horror jangan lupa pakai earmuff atau earplug ketika berada di sekitarnya gitu ya. Ya, kalau gitu sih ya gak usah sound horror lah, pakai sound biasa aja ya, untuk gede-gede amat. Nah, itu tadi ada 5 tahap ya bagaimana atau penjelasan mengenai apa aja sih yang namanya pengendalian itu. Nah, itu yang tepat tuh seperti apa sih? Yang pertama harus tepat sesuai dengan bahayanya. Misalnya kita lihat yang gampang lah, kondisinya itu ada air menggenang gitu di WC gitu kan misalnya. Nah, kemudian kan si bahayanya si air yang menggenang ini, kemudian potensi kecelakaannya adalah si terpeleset gitu. Maka kalau pengendalian yang dilakukan,
dia harus dapat untuk menghilangkan atau enggak meminimalisasi risiko kepleset, intinya begitu, gitu kan. Jangan misalnya malah yang diimplementasikan untuk menghindari kebauan, gitu kan. Itu nggak nyambung di apa dikasih pewangi ruangan ya. Kemudian dia harus sesuai dengan kemungkinan cedera, gitu kan. Kalau cedera itu adalah dia tuh kepleset dan misalnya cedera punggung, maka kita harus mengendalikan pengendalian supaya orang-orang nggak akan cedera punggung gitu ketika masuk WC. Kira-kira seperti apa? Kemudian pendanaannya harus efektif nih, jangka pendek, jangka panjang. Misalnya kita ingin menghilangkan air, tapi kita memakai misalnya teknologi nanoplasma gitu ya, supaya airnya dia menjadi hidrogen, berpecah gitu, kayak mahal banget kan. Ya, dibanding gitu mendingan dilap gitu kan ya lebih efektif pendanaannya. Kemudian efektif dapat diandalkan tahan lama. Nah kita cek nih, jangan-jangan si bocor tadi tuh, si genangnya tuh bukan ada orang nyiprat-nyiprat kan ya. Bisa aja dia ada kebocoran gitu ya, atau memang ada orang yang sengaja nyiprat-nyiprat, ya bisa juga sih. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, kira-kira penyebabnya apa, kemudian kita lakukan pengendalian yang efektif dan tahan lama. Kemudian nanti pengendalian tadi dia tuh harus dengan keaturan gitu ya. Misalnya kalau di UM gitu kan, nanti ada aturan tidak boleh menggunakan lap gitu ya misalnya, gitu kan ya, berarti ya kita nggak boleh pakai lap tuh untuk menghilangkan airnya, entah di hair dryer atau apapun gitu kan. Jadi harus sesuai dengan aturan pemberi kerja, hukum maupun si peraturan dari pemerintah. Terus tidak boleh menimbulkan beban kepada pekerja. Misalnya gini nih, karena ada air menggenang, maka pengendaliannya adalah kita kita pakai administratif. Misalnya orang ketika masuk WC dia harus loncat gitu kan. Nah kan jadi malah menimbulkan beban tuh buat si kitanya ya yang mau masuk WC kan. Maka nggak boleh menggunakan pengendalian demikian gitu. Berikutnya dia memang harus diketahui sebagai praktik yang normal-normal aja gitu ya. Kayak kan mengelap kan di mana-mana ya normal kan, ngepel gitu kan. Jadi ya harus pakai yang itu aja gitu kan. Dan harus tersedia dengan cepat. Jadi nggak boleh tunggu-tunggu. Kalau tadi kita misalnya kayak tadi ya, pakai eh, nanoteknologi gitu ya untuk menghilangkan air atau menjadi ya itu kan ya kapan tahu ya, mungkin 500 tahun lagi baru bisa ke eh, bersih gitu kan si airnya, si bahayanya terhindar. Itu nggak bisa seperti itu. Ini jadi ini merupakan 8 hal bagaimana kita menentukan pengendalian itu yang tepat itu seperti bagaimana. Nah, terus kalau bagaimana sih mengulang hierarki tadi gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman identifikasi bahayanya gitu ya. Sama seperti yang teman-teman lakukan ketika minggu lalu tuh ya, jalan-jalan keliling ruangan kan. Nah, kemudian setelah ini, teman-teman ketika identifikasi nggak boleh sendirian, harusnya teman-teman harus misalnya bareng-bareng orang lain gitu ya, supaya teman-teman bisa brainstorming gitu. Tapi sebenarnya kalau identifikasi doang sih nggak apa-apa. Cuma nanti ketika untuk udah menentukan ini bahaya atau bukan, teman-teman harus brainstorming gitu ya sama pekerja lainnya gitu kan. Di mana nanti teman-teman dapat, setelah brainstorming ini teman-teman dapat menentukan misalnya tuh kayak penilaian cocok itu seperti apa gitu kan. Jadi kita nggak boleh berpikir sendiri. Jadi harus ada masukan dari orang-orang lainnya gitu ya, terutama dari tim-tim yang memang apa namanya, berperan. Misalnya aja kalau teman-teman jadi HSE nanti gitu kan. Kemudian bahayanya ada di utilitas, maka teman-teman tuh yang harus diajak buat ngobrol tuh ya teman-teman utilitas juga. Kemudian teman-teman dari HR misalnya gitu kan ya, supaya mau tahu dampak nanti untuk BPJS ketenagakerjaannya seperti apa gitu kan. Baru HSE-nya, kemudian security-nya gitu ya, misalnya ada hubungan sama barang-barang yang penting gitu kan. Baru dari sana kita lihat nih mana eliminasinya, substitusinya mana, rekayasanya, administratif, baru terakhir APD. Jadi diurut dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman mikir nih, dari metode-metode yang udah diajukan tadi, kelebihan sama kekurangannya masing-masing apa nih? Mungkin tidak dia diimplementasikan ya, atau terlalu mahal, atau terlalu sulit gitu kan. Kalau misalnya nggak cocok, mungkin ada yang lebih cocok kah dan sesuai dengan hierarki lainnya gitu kan. Kemudian setelah semuanya dicek kecocokan sama misalnya kelebihan kekurangannya, pilih dengan pengendalian tertinggi gitu ya, yang eliminasi. Kalau misalnya dia nggak bisa, baru turun substitusi. Nggak bisa baru jadi kontrol, nggak bisa baru administratif, baru terakhir baru si PPI-nya gitu. Nah, kalau misalnya implementasi yang dipikirkan tuh waktunya lama, nah boleh banget kita menggunakan interim control atau kontrol sementara. Cuman, si kontrol sementara ini gitu ya, biasanya dia pakai PPI atau APD gitu kan, ya dia nggak boleh selamanya digunakan. Dia harus hanya dipakai sampai si pengendalian yang di atasnya tadi udah bisa diimplementasikan, baru dia dihentikan gitu ya. Yang terakhir, pastikan lagi yang namanya pengendalian tadi gitu ya, harus sesuai dengan regulasi gitu ya, tempat kerja ataupun pemerintah. Ya, ini cara menentukan. Jadi ketika teman-teman nanti kayak apa ya, menentukan pengendalian dari insiden-insiden kayak Chernobyl gitu kan, atau IMH 17 Titanic gitu kan,
teman-teman ngobrol sama teman kelompoknya gitu ya, jangan cuma sendiri, nanti teman-teman gak akan ngerti kalau cuma sendiri ya gitu. Jadi kayak apa namanya, keputusannya nggak bijak karena kita hanya berpikir dari sudut pandang kita sendiri. Contohnya ini nih yang sebelah kiri gitu ya. Nah, misalnya ada bahayanya tuh ada apa mesin yang bunyinya keras banget gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan hierarki yang pertama-tama ya udah kita nggak gunakan mesinnya, eliminasi gitu kan ya. Tapi kan kita masih menggunakan masih butuh kan ya. Ya udah kita lanjut ke substitusi yang yaitu adalah kita menggantikan dengan mesin yang lebih eh, apa namanya? Lebih tidak bising gitu kan. Tapi kalau nggak bisa juga mahal nih mesinnya gitu ya. Maka yang ketiga adalah ya udah kita coba install si alat gitu ya. Apa namanya untuk atau nggak tempatkan si alatnya di dalam ruangan khusus tuh supaya dia nggak mempengaruhi kita kebisikannya. Masih nggak mungkin juga, ya udah kita pakai misalnya administrasi. Dibatasi tuh orang yang kerja di tempat itu berapa jam, kemudian dia harus pakai IRMA, dikasih training dulu gitu cara penggunaan IRMA seperti apa, dikasih tahu dulu cara penggunaan ruangannya seperti apa, alat seperti apa, kasih kartu akses dan sebagainya. Kagak bisa juga gitu ya, baru terakhir yang tadi kita pakai IRMA tadi, itu yang dikombinasikan dengan yang namanya si administratif dan sebagainya itu boleh seperti itu. Dia jadi ini contoh seperti ini kalau di industri. Nah, sekarang coba teman-teman pikir ya, pikir sendiri nih, buat apa refleksi gitu ya. Coba kita lihat di studi kasusnya sederhana. Misalnya teman-teman ini pengen makan ikan goreng gitu ya. Cuma dalam kalau kita goreng ikan kan pasti muncrat tuh kan ya si minyaknya kan. Jadi kita identifikasi bahayanya si minyak panas gitu kan dan apa potensi insidennya kita terciprat gitu. Coba teman-teman pikir gitu ya, kira-kira nanti ini pengendaliannya seperti apa sih supaya kita bisa makan ikan goreng gitu kan, makan ikan gitu kan. Tapi minimalisasi risikonya gitu ya. Dari mulai eliminasinya apa, kemudian turun ke substitusi, kemudian ke engineering control, kemudian ke administratif, dan kemudian kita baru ke APD gitu ya. Kemudian bandingin nih efisiensi apa efektif mana nih? Eliminasi ya atau APD gitu ya ketika kita memang misalnya mau menggoreng ikan gitu. Oh ya teman-teman di sini ada satu konsep namanya adalah transfer risiko. Jadi contoh transfer risiko itu adalah teman-teman ya udah saya Gojek aja, GoFood gitu ya. Itu nggak boleh. Itu bukan pengendalian gitu ya kalau dalam hierarki. Kenapa? Karena sebenarnya kita mentransfer risiko yang harusnya kita lakukan dalam menggoreng ikan ke ibu-ibu yang jualan gitu kan. Jadi kalau dalam hal ini itu bukan hierarki pengendalian, itu namanya transfer risiko. Contohnya kalau di pekerjaan misalnya ya pekerjaan yang misalnya berbahaya gitu ya kayak kita menggunakan vendor. Nah, itu sebenarnya kita bukan mengendalikan bahaya atau mengendalikan risiko, kita mentransfer risiko tadi dari kita sebagai pekerja ke vendor ataupun subkon gitu. Itu ya Bu, itu beda ya, nggak seperti itu pengendaliannya. Oke, itu aja buat yang sekarang. Nanti teman-teman ini coba di satu studi kasusnya dipikirkan aja. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di minggu depan ya, ketika kita ketemu di kelas. Oke, semoga bermanfaat bisa membantu untuk si pengerjaan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.